Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Umam dengan NIM 21416255220129 dari kelas IF21B. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sinkronisasi pada mata kuliah sistem terdistribusi yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak Yana Cahyana MKom. Baik, kita langsung saja pada materinya, di mana sinkronisasi pada sistem terdistribusi ini merupakan aspek kunci dalam sistem terdistribusi, memastikan koordinasi dan konsistensi antara berbagai komponen yang saling terhubung. Proses ini memainkan peran penting dalam memastikan keandalan, keamanan, dan keefektifan keseluruhan sistem. Selanjutnya, di sini terdapat definisi dan pentingnya sinkronisasi, di mana mengenai definisi sinkronisasi yaitu mengacu pada pengaturan waktu, urutan, dan koordinasi antara berbagai elemen dalam sistem terdistribusi. Lalu selanjutnya, pentingnya mengenai sinkronisasi. Sinkronisasi ini memungkinkan pertukaran data yang tepat waktu, pemrosesan transaksi yang konsisten, dan integritas sistem secara keseluruhan. Dalam sinkronisasi juga terdapat tantangan yang dihadapi. Yang pertama yaitu ada heterogenitas perangkat-perangkat. Sistem terdistribusi terdiri dari perangkat yang beragam dengan perbedaan kemampuan dan metode sinkronisasi. Lalu tantangan yang kedua yaitu latensi komunikasi, di mana di sini diartikan delay dalam komunikasi antar perangkat yang mempersulit sinkronisasi dan membutuhkan solusi yang robust. Lalu tantangan yang ketiga yaitu keandalan sinkronisasi, memastikan sinkronisasi yang andal di lingkungan yang dinamis dan rentan terhadap kegagalan. Lalu selanjutnya terdapat protokol yang umum digunakan dalam strategi sinkronisasi. Protokol sinkronisasi waktu yaitu terdapat sebuah protokol NTP atau Network Time Protocol, lalu kedua terdapat PTP, Precision Time Protocol, dan protokol serupa yang memastikan sinkronisasi jam yang akurat antar perangkat. Lalu kemudian ada protokol konsensus, di mana protokol konsensus sendiri merupakan sinkronisasi transaksi dan replikasi data seperti Paxos, RAF, dan blockchain. Lalu yang ketiga terdapat protokol koordinasi, di mana protokol koordinasi ini berfungsi sebagai mengatur sinkronisasi proses dan aktivitas seperti zookeeper, cabi, dan konsul. Lalu berikutnya terdapat pengertian network time protocol, di mana yang pertama yaitu sebagai sumber waktu. Perangkat NTP mendapatkan sumber waktu yang akurat dari server referensi seperti jam atom. Lalu kemudian terdapat komunikasi waktu, di mana perangkat saling bertukar pesan waktu untuk menyelaraskan jam mereka secara akurat. Lalu yang terakhir, kompensasi latensi. Network Time Protocol memperhitungkan latensi jaringan untuk memastikan sinkronisasi waktu yang tepat. Lalu selanjutnya terdapat sinkronisasi transaksi, yaitu protokol konsensus, di mana di sini terdiri dari 3 konsep, yaitu kesepakatan. Protokol konsensus memungkinkan perangkat untuk mencapai kesepakatan atas transaksi. Lalu yang kedua, replikasi. Data transaksi kemudian disebarkan dan direplikasi di seluruh sistem terdistribusi. Lalu yang terakhir, konsistensi. Memastikan database terdistribusi tetap konsisten melalui mekanisme sinkronisasi. Selanjutnya, mekanisme konsistensi data, di mana di sini terdiri dari 3 poin, yaitu penulisan data, di mana perubahan data ditulis ke database induk. Lalu yang kedua,
propagasi perubahan, di mana perubahan tersebut kemudian dipropagasikan ke replika database. Lalu yang terakhir, resolusi konflik, di mana mekanisme sinkronisasi mendeteksi dan menyelesaikan konflik data. Berikutnya, sinkronisasi proses, protokol koordinasi. Di sini terdapat beberapa protokol serta fungsi dan juga contohnya. Protokol yang pertama yaitu leader election, yang berfungsi untuk memilih node yang bertanggung jawab mengkoordinasi proses, seperti RAF dan Exos. Lalu yang kedua, protokol kunci eksklusif, di mana fungsinya menjamin akses eksklusif ke sumber daya kritis, seperti Zookeeper dan etcd. Lalu yang terakhir, barrier sinkronisasi, di mana barrier sinkronisasi ini sebagai koordinasi titik sinkronisasi untuk proses paralel. Contohnya ya NTI dan OpenMP. Lalu selanjutnya memastikan keandalan dan keamanan sinkronisasi. Yang pertama yaitu keandalannya, protokol sinkronisasi harus tahan terhadap kegagalan perangkat, kegagalan jaringan, dan kesalahan lainnya. Untuk keamanan, di sini sinkronisasi harus dilindungi dari serangan dan akses yang tidak sah. Kemudian privasi, sinkronisasi harus dijaga kerahasiaannya dan terlindung dari penyalahgunaan. Lalu kesimpulan, manfaat dan tren-tren terkini sinkronisasi. Untuk manfaat sinkronisasi sendiri yaitu meningkatkan keandalan, konsistensi, dan efisiensi terhadap sistem terdistribusi. Yang selanjutnya yaitu tren terkini. Sinkronisasi menjadi semakin penting dalam IoT, edge computing, dan komputasi awan atau biasa disebut dengan cloud computing. Lalu terdapat juga tantangan di masa depan mengenai sinkronisasi ini sendiri, di mana tantangannya yaitu menghadapi skalabilitas, kompleksitas, dan keamanan yang meningkat dalam sistem terdistribusi. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.